Oke, sekarang kita coba bahas soal PK dari TO ke-11-nya Inten buat persiapan UTBK 2026. Yang pertama di sini ada operasi biasa ya. Kalian tinggal pindah-pindah ruas, min 40-nya pindah ke kanan diperoleh 6W sama dengan 48. Tinggal dibagi 6 semua, 48 dibagi 6 dapatnya adalah 8 ya. Yang nomor 2, perbandingan banyak siswa pria terhadap wanita di kelas A adalah 1:4. Jadi ada kelas A perbandingan pria banding wanita, katanya perbandingannya adalah 1:4. Lalu ada kelas B ya, perbandingannya 2:5. Jadi pria banding wanitanya adalah 2:5 gini. Lalu banyak siswa kelas A sama dengan 2 kali banyak siswa kelas B. Jadi banyak siswa misalkan namakan aja NA ya, sama dengan 2 kali NB seperti ini. Jika kedua kelas digabung, perbandingan banyak siswa pria sama wanitanya berapa? Kalau kalian ketemu soal seperti ini kalian sebenarnya mulai dari sini guys. Ini kalian tinggal misalkan aja salah satu banyak siswanya, misalkan di sini banyak siswa kelas B-nya adalah X gini ya. Otomatis banyak siswa kelas A-nya adalah 2X. Sekarang kita butuhkan banyak siswa pria sama wanitanya. Ini kalian masukkan aja ke sini guys. Ini kita mulai dari sini. Berarti banyak siswa pria untuk kelas A-nya itu kan perbandingannya ya, prianya kan 1:4, berarti totalnya kan di sini 5. Artinya prianya adalah 1/5 dari totalnya ya. Jadi 1 banding totalnya di sini 5, 1/5. Total untuk yang kelas A-nya itu ada berapa? Ada 2X, berarti 1/5 kali 2X ini guys. Sementara untuk yang wanitanya, nah ini kan 4 bandingannya dengan totalnya, berarti 4/5 kali 2X. Dengan cara yang sama untuk yang kelas B ini akan kita peroleh prianya adalah berapa bandingannya guys. Di sini prianya bandingannya 2 banding totalnya ya. Berarti 2:7 dari keseluruhannya. Keseluruhan dari banyaknya siswa B itu kan ada X ya. Sementara wanitanya adalah 5 banding totalnya. 5:7X kayak gini. Sehingga kalau misalkan ditanya ini perbandingan total pria gitu ya, pria banding wanita ini yang berarti sama aja dengan apa? Pria total aja guys. Di sini kan prianya kita dapat yang ini ditambah sama yang ini. Berarti kita dapatnya 2/5X ditambah sama 2/7X. Kalian bandingkan sama wanitanya. Wanitanya sekarang adalah yang ini kalian tambah sama yang ini. Berarti 8/5X kalian tambah sama 5/7X. Tinggal dioperasikan, kali-kali silang aja ya, berarti 14 tambah 10, 24X dibagi sama 35, jangan lupa. Yang di sini 7 kali 8, 56 tambah 25 berarti 81/35X. Kalian tinggal coret aja yang sama ya, ada X bisa coret, 35 juga bisa dicoret. Sama-sama bagi 3, yang atas bagi 3 dapatnya adalah 8, bawah bagi 3 dapatnya 27. Jadi perbandingan 8:27, jawabannya yang C. Lalu di soal selanjutnya ini ada definisi ya. Kalau ada kayak gini seperti biasa kita kerjakan dari yang kurung dulu guys. 2 sama 3. Berarti ini bertindak sebagai P-nya, yang ini sebagai Q-nya ya. Langsung masukkan aja. 2 dikurangin 3 dipangkatin 2. Hasilnya adalah 2 min 9 minus 7. Sekarang fullnya di sini sama aja dengan 1. Kita operasikan sama min 7. Ini jadi P-nya, ini jadi Q-nya. Berarti jadinya adalah 1 dikurangin Q-nya kan min 7 dipangkatin sama 1. Ini kan tetap ya 1 min 7 jadinya 8. Jawabannya yang E ya. Lalu di soal selanjutnya dari angka 1, 2, 3, dan 5 disusun bilangan terdiri dari 6 angka. Oh ini flint slot guys. Dengan syarat angka 3 sama 2 muncul 2 kali. Ini kan totalnya ada 4 ya. Nah ini muncul 2 kali katanya. Lengkap berarti angka yang muncul tuh 1, 2, 2, 3, 3, sama 5 kan ya. Banyak bilangan yang terbentuk. Nah ini susunan dari angka-angka ini guys. Ini kan berarti kalau misalkan ada susunan angka, ada yang sama, kalian gunakan permutasi unsur yang sama. Hitung aja total angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faktorial dibagi banyak yang sama. 2-nya ada 2, 2 faktorial. 3-nya ada 2, 2 faktorial. Tinggal hitung ya, berarti di sini 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi sama 2 faktorial kali 2 kali 1. Coret-coret di sini juga bisa kita coret sisa 2 ya. 2 kali 5 10, 3 kali 6 18, berarti dapatnya adalah 180 ya, berarti jawabannya yang C.
Di soal selanjutnya ada operasi matriks ya, kita butuh nilai W di sini guys. Nah kalau ada kayak gini jangan kalian kerjakan manual full ya. Jadi kalian cukup ambil yang ada variabel W-nya. Di sini kan W-nya ada di sini ya. Jadi perkaliannya di sini guys, ini biar cepat ya. Kalian cukup fokus ke baris 1 sama kolom 2 sini. Jadi kalau misalnya kita hitung, ini nggak usah dicari guys. Kalian cukup cari baris 1 kolom 2 sini. 2 kali W, ini kan perkalian sini kali sini ya, ditambah sini kali sini, berarti ditambah 6. Yang lainnya tuh nggak usah guys. Nah yang sini ini pindahkan jadi plus ya. Ini sama yang kalian tambah di sini kan baris pertama kolom kedua, yang ini kalian tambah sama ini guys. Berarti ini hasilnya adalah yang ini kita nggak tahu berapa itu ya, tapi di sini kita pasti tahu 8. Sehingga yang kalian samakan itu cukup ini sama ini nih. Berarti 2W tambah 6 sama dengan 8. Jadi 2W sama dengan 2, W-nya dapat 1 ya. Tinggal kalian masukkan aja ke sini 1 minus 3 dapatnya adalah minus 2 ya. Berarti jawabannya yang D. Lalu di soal selanjutnya ada urutan bilangan ya yang terbesar hingga terkecil. Nah, ini kita coba aja dari yang pertama, ini kan angkanya sama semua ya. Ini jadikan ke desimal semua berarti ini 2/5 berarti 0,4 ya. Sementara yang ini, nah ini ada triknya guys. Kalau misalnya mau ngitung 4/9 ini, 4/9. Ini 1/9 kalian harus tahu 0,111 kan ya. Berarti dikali 4 jadinya 0,444 dan seterusnya ya. Terus di sini sudah 0,45, ini kan jadinya 0,42. Berarti yang besar yang mana? Yang paling besar berarti kita mulai dari 0,45 ya. 0,45 cukup ini doang ya guys. 0,45, 0,44, 0,42, 2/5, 0,4. Berarti benar ya, besar sampai kecil adalah yang D. Lalu di soal selanjutnya ada F sama G, nilai dari G8. Ini fokus pada pertanyaannya ya. Berarti kalau misalkan dicari G8 berarti X yang ini kalian ganti guys. Ini ganti dengan 8. Berarti G8 sama dengan otomatis X yang ini kalian juga ganti 8 gitu kan ya. 8 dikurangin 2 berarti kita dapatnya adalah F6. Nah, karena kita butuhnya F6 sekarang fokus ke sini guys. Ini kan F-nya ada di sini. Kalian ganti di sini saat X-nya diganti 6 berarti X ini kalian ganti 6. Berarti sama aja dengan 6 dikurangin 5 dikuadratin tambah 3 ini. Ini kan 1 kuadrat 1 tambah 3 dapatnya adalah 4 ya. Berarti jawabannya adalah yang A. Lalu yang nomor 8, FG didefinisikan, ini masih sama ya, tentukan titik ekstrim dari G. Tadi kita dapatnya, misalkan di sini GX ya, di sini kan GX yang diminta. GX itu kan sama dengan Fx min 2, artinya X yang di sini, ini kalian ganti dengan X min 2 guys. Berarti kalau misalkan X ini kita ganti dengan X min 2, kita dapatnya apa? X minus 2 minus 5 jadinya minus 7 itu kan ya, dikuadratin tambah 3. Nah untuk mencari ekstrim ini kalian nggak perlu jabarkan baru cari SPYP guys, karena kita punya bentuk umum dari parabola itu kan atau fungsi kuadrat bentuknya kayak gini guys, AX min XP dikuadratin tambah YP. Nah ini umumnya ya. Sekarang berarti ini kan template sudah sama ya, berarti yang bertindak sebagai SP-nya ini kan 1 sini. Berarti XP-nya di sini adalah 7, ini jadi YP-nya langsung guys. Berarti YP-nya adalah 3. Maksimum minimumnya tahunya dari mana nih? Perhatikan kalau A-nya lebih dari 0 berarti minimum guys. Nih, kalau di sini lebih dari 0 minimum ya, tapi kalau A-nya kurang dari 0 berarti maksimum. Di sini kan 1 ya. Ini kan 1 kan lebih dari 0, artinya titik ekstrim ini adalah minimum ya. Berarti 7,3 minimum. 7,3 minimum jawabannya yang D ya. Lalu di soal selanjutnya masih dengan fungsi yang sama ya. Jika GX dicerminkan terhadap sumbu X. Nah tadi kan kita dapat GX-nya itu sama dengan X minus 7 dikuadratin ditambah sama 3 gini. Sekarang kalau dicerminkan terhadap sumbu X, kalian hafalin ya, pencerminan terhadap sumbu X itu kalau kita punya X, Y akan menjadi apa, dicerminkan terhadap sumbu X, X-nya bakalan tetap, Y-nya jadi minus. Nah kayak gini guys. Berarti dari sini ya gampang ya, ini kan GX Y ya, Y-nya tinggal ganti minus saja. Berarti min Y sama dengan X-nya tetap. X min 7 dikuadratin tambah 3 kayak gini. Bayangan akan memotong sumbu Y artinya X-nya 0 ini. Sehingga X-nya kalau diganti 0 berarti kita dapat min Y, 0 min 7 dikuadratin jadi 49 ditambah 3. Dapat Y-nya adalah min 52. Jadi koordinatnya gitu ya, koordinatnya adalah X, Y 0, min 52. Ini adalah titik potongnya. Jadi 0, min 52 jawabannya adalah yang E.
Lalu yang 10-nya ada operasi ya, operasi seperti biasa kita kerjakan dari dalam. 2 kita lihat 2 genap atau ganjil. Di sini N genap positif, berarti kita pakai yang sini guys. Berarti kita hitung 36 dibagi sama 5 kali 2, 10 tambah 2 jadinya 12. Berarti dapatnya adalah 3. Sekarang kalau misalkan kita full hitung ini kan 3 gitu ya, dikurangin 3. Berarti kita dapatnya adalah berapa? 0. Nah seperti ini guys. Berarti hasil 0 masuk ganjil genap, jawabannya masuk yang lainnya, masuk ke sini guys. Berarti kita hitungnya adalah 4 dibagi, ini kan 0 ya, 0 dikurangin 0 ditambah 2, itu 4 bagi 2, dapatnya adalah 2. Jawabannya yang B ya. Lalu soal selanjutnya ada bangun ya, luas daerah yang diarsir. Nah ini hati-hati guys, jadi jangan sampai kalian nyari luas segitiganya, gimana cara nyari alas sama tingginya. Jadi kalian manfaatkan kayak gini guys, kalau misalkan ada soal kayak gini, berarti luas arsiran ini pada dasarnya kalian bisa nyari luas sampai sini, luas segitiga sini guys. Luas segitiga sini kalian tambahkan sama luas segitiga sini kan ya. Nah yang tengah itu kan kebaca 2 kali guys, jadi nanti kalian kurangin 2 kali yang ini. Berarti pertama itu ya, pertama kalian cari aja luas segitiga sini guys. Berarti luas segitiga yang anggaplah di sini daerah 1 ya, yang ini daerah 2. Berarti luas daerah 1 itu kan setengah alas kali tinggi gitu kan ya. Alasnya berarti alas itu yang ini guys. Ini meskipun segitiganya bentuknya miring gitu ya, alas sama tinggi selalu tegak lurus. Jadi alasnya 12 kali tingginya mana? Nah, tingginya tuh dari sini guys. Nah, dari sini. Jadi meskipun miring loh, tingginya nggak ke sini, bukan ya. Jadi dari ujung paling atas tegak lurus ke bawah. Jadi kalian pakai perpanjangan kayak gini boleh guys ya. Jadi tingginya tuh sama kayak dari sini ke sini. Berarti jawabannya berapa? 8 tambah 6 14 tambah sini jadinya 19 ya. Nah, ini luas satunya. Sementara luas 2-nya itu ya, luas 2-nya kita dapatnya berapa? Luas 2 yang ini guys. Ini segitiga yang ini. Berarti setengah ini masih sama ya, 12 ya, dikalikan sama tingginya dari sini ke sini. Artinya dari sini ke sini. Berarti kalikan 14. Dikurangin, hati-hati dikurangin ini kan kena 2 kali tadi guys. Ini kan kehitung saat ngitung yang ini, yang segitiga ini kan kehitung. Saat segitiga sini juga kehitung lagi. Berarti yang ini nanti 2 kali gitu ya. Berarti untuk yang pengurangannya luas, anggaplah luas yang ketiga ini kan ya. Ini luas yang ketiga, ini berarti 2 kali ya, luas segitiga berarti setengah kali alasnya 12, tingginya sekarang jadi dari sini ke sini guys, jadi 8 gini. Nah yang ini kan katanya ditambah, yang ke sini ditambah, lalu ke sini itu dikurangin gitu kan ya. Sehingga kalau misalnya kita hitung, ini kita keluarkan aja. Berarti ini sama-sama 6, ada 6 ya. Berarti kalau kita keluarkan 6 gitu ya, ini hitung-hitungannya ya. Berarti 6 keluar berarti sisa 19. Ini sama ini ditambah ya guys. Berarti tambah 14, yang ini kurangin nih. Ini kan kecoret ya, 6 keluar, 8 kali 2 16 guys. Ini minus ya. Sehingga kalau kita hitung hasilnya berapa? 16 berarti 3 17 ya. 17 dikalikan sama 62 42 berarti dapatnya adalah 102. Jawabannya yang D ya. Lalu di soal selanjutnya ada bangun ruang ya, kubus. Alas limas dan alas balok dengan perbandingan luasnya segini, tingginya ada, luas alasnya ada, volume bagian luar 7 kali volume limas. Luas alas limas. Nah, ini sebenarnya kalian nggak usah terlalu banyak info. Nah, perbandingan luas alasnya kan ada nih guys. Ini 4:9 ya. Sementara luas alas dari baloknya ini juga ada ya. Berarti luas alas limas dibandingkan luas alas baloknya itu kan 108. Sama dengan perbandingannya adalah 4:9. Nah kayak gini aja guys. Berarti kita dapatnya berapa? Luas alas dari limasnya sama dengan nih. Kalian sederhanakan aja. Ini bisa dibagi 3 nggak? 108 dibagi 3 dapatnya adalah berapa? Oh dibagi 3 itu dapatnya 12 nggak sih? 9 kali 12 benar ya, 9 kali 12 108 berarti ini tinggal 12 kali 4 berarti jawabannya adalah 48 guys. Berarti ini hasilnya 48 benar ya? 12 kali 9 108 ya benar ya. 12 dapatnya 48 berarti jawabannya adalah yang E ya. Di soal selanjutnya, nah ini soal yang tadi tapi soalnya mana ini guys? Soalnya nggak tahu apa ini soalnya ya. Soalnya nih angka ini pasti volume sih kayaknya. Kayaknya nih volume volume baloknya nih guys, ini nggak tahu ya soalnya apa nih, kita coba cari volume baloknya. Volume balok berarti luas alas, kalau limasnya tingginya nggak tahu ya. Tingginya masih belum dapet, atau volume di luarnya.
Atau ini skip ya? Ini kita cari volume baloknya aja di sini ya. Berarti di sini volumenya luas alas kali tinggi 108 kali 24 nih paling guys. Ini nggak tahu ya, ini kalian boleh skip ya. Ini kalau misalkan di sini belakangnya 2 pasti yang A. Paling kalau misalkan kalian mau nebak, tebak aja yang A, nggak tahu soalnya apa ini guys. Nah, langsung ke soal yang ke-14 ya. Perbandingan tinggi limas dan tinggi balok sama dengan berapa? Perbandingan tinggi limas sama tinggi baloknya. Berarti dari info tadi kita cuma dapat luas alas baloknya. Oh, ini kalian manfaatkan aja nih guys. Volume bagian luar ya, bagian luar balok di luar ini volume bagian balok di luar limas. Berarti yang kosongan sini artinya ini volume balok dikurangin volume limas itu sama dengan 7 kali volume limas ini guys. Artinya volume baloknya itu sama dengan 8 kali volume limas. Nah, ini kita manfaatkan ini aja ya. Sehingga volume balok itu kan luas alas kali tinggi. Luas alasnya 108 dikalikan, karena kita butuhnya kan perbandingan tinggi limas sama tinggi balok ya. Jadi tinggi dari baloknya ini kita biarkan aja gini guys. Ini tinggi balok yang nggak usah dimasukkan ya. Sama dengan 8 kali volume limas. Volume limas itu kan 1/3 luas alas kali tinggi. Luas alasnya tadi dapat ya 48 ya. Kalikan tinggi dari limas. Sehingga kalau kita pakai perbandingan tinggi limas dibandingkan ini pindah ruas saja tinggi balok kan ya. Berarti yang ini kita pindah-pindah ruas bisa nggak? 48 bagi 3 bisa ya? 48 bagi 3 ini 16 ya. Berarti kita dapatnya nanti 108 dibagi sama 8 kali 16. Sehingga kalau misalkan kita sederhanakan ini sama-sama bisa dibagi 6. Bagi 2, 54, bagi 4 bisa ya? Bagi 4 di sini jadinya berapa? 27. Ini 27 dibagi 4 berarti 2 ya. Berarti jawabannya 27 banding 32. Ada nggak 27 banding 32? Jawabannya yang C ya. Lalu yang soal selanjutnya. Fungsi G didefinisikan oleh sini G1-nya 7. Nah, G1 7, berarti langsung masukkan aja guys. Di sini X-nya ganti ini ya, kalau misalkan ada persamaan gini, X-nya langsung ganti 1, GX-nya langsung ganti 7. Berarti 7 sama dengan 5 ditambah sama akar 2 tambah B kali 1 B ya. Pindah ruas kan jadi 2 sama dengan akar 2 tambah B. Menghilangkan akar kuadratin berarti jadi 4, 2 plus B. Berarti kita dapat B-nya adalah 2 ya. Sekarang min 2 merupakan anggota daerah asal G. Nah, daerah asal itu kan yang di dalam akar ini, gitu ya, yang di dalam akar harus lebih sama dengan 0. 2 ditambah B-nya kan tadi dapat guys, 2 ya, berarti 2 tambah 2X harus lebih sama dengan 0 ya, secara di dalam akar. Berarti 2X lebih sama dengan min 2 ya, berarti X-nya lebih sama dengan min 1. Min 2 merupakan anggota dari G enggak ya guys? Di sini lebih dari sama dengan min 1 ya, min 2 itu kan di kirinya, berarti ini salah ya. B-nya lebih dari 0, B-nya 2 lebih dari 0 berarti benar ya. Terdapat bilangan prima P sehingga GP-nya sama dengan 9. GP itu ya berarti ini 9 sama dengan ya 5 ditambah akar. Nih kalian tinggal X-nya ganti dengan P ya. GX-nya nih kalian ganti 9 guys. Kayak masukkan fungsi biasa 2 tambah B-nya kan 2 tadi ya. Berarti di sini jadinya 2P. Tinggal pindah ruas 9 min 5 berarti 4 dikuadratin jadi 16 sama dengan 2 tambah 2P ini. Berarti 14 dibagi 2 P-nya adalah 7. Benar ya? P7 itu prima guys. Berarti ini jawabannya benar. Lalu di soal selanjutnya ada operasi. Operasi ini bisa penjumlahan, perkalian dan seterusnya. Manakah triple berikut yang benar? Oh, ini kalian ngecek satu-satu guys. Ini pertama. Yang pertama di sini operasinya yang ini ya, kita fokus pada sini. Berarti yang bentuk bundaran silang ini kalian ganti plus. Ini kalian urutkan aja 5 tambah 3. Yang bentuk 2 kotak ini ganti min. Berarti ini minus 7 gitu ya. Yang segitiga ini kalian ganti sama bagi. Ini dibagi sama 2. Ingat ya, prioritas operasi itu mulai perkalian pembagian itu prioritasnya sama, baru penjumlahan pengurangan. Berarti yang kalian operasikan ini dulu guys. 7 bagi 2 itu kan 3,5 ya. 5 tambah 3, 8 dikurangin jelas pasti kurang dari 8 ya. Berarti ini enggak memenuhi. Lalu yang kedua yang sebelah sini berarti plus 5 tambah 3. Yang ini berarti jadi kali ya. Dikali sama 7. Lalu segitiganya jadi tambah sama 2 ya. Nih operasikan perkalian dulu guys. Ini sudah 21. Jelas ini ditambah pasti lebih dari 8 ya. Ini benar ya, 1 salah 2 benar pasti jawabannya 2 sama 4. Nggak usah dicek guys. Berarti jawabannya pasti yang C ya.
Lalu di soal selanjutnya, jarak jalan suatu kota adalah 6 kilo, terdapat rombongan, panjang mobil kendaraannya sekitar sini, jarak antar kendaraan, banyak kendaraannya. Nah, ini misalkan kita punya jalan, guys, ini ada jalan gitu ya. Misalkan di sini sepanjang 6 kilo. Karena di sini satuannya meter, kita jadikan ke meter dulu, berarti 6.000 meter gitu kan ya. Lalu ada kendaraan nih sekitar 3 sampai 5 ya, lalu ada jaraknya 1 sampai 4. Ini kita akan bandingkan ya. Jadi kalau kalian punya soal seperti ini kalian ambil gitu ya, ambil banyak kendaraan semaksimal mungkin, guys, biar nanti perbandingan bisa dibandingkan sama Ki. Berarti biar mobilnya sebanyak mungkin, berarti ini ya, lebar mobilnya kan sekecil mungkin, guys. Berarti kalau kita punya mobil gitu ya, mobil segini gitu ya, berarti ambil aja jarak yang paling kecil di sini, berarti 3, guys. Sementara antar kendaraan biar semakin banyak, kan semepet mungkin ya, ambil aja satu gini, guys. Berarti jarak mobil itu satuan atau 1 meter di sini, guys. Nah, kayak gini. Sehingga kita punya satu mobil tiap panjangnya berapa meter, guys. Berarti satu mobil itu kalau misalkan kita punya jaraknya adalah 4 meter kayak gini. Ini sudah mobil yang paling banyak ya. Sehingga kalau misalkan panjangnya 6.000 berarti ya tinggal 6.000 kita bagi sama 4 aja, guys. Berarti di sini 60 bagi 4 1.500 ya. Nah, ini adalah jumlah mobil maksimalnya, guys. Ini 1.500 adalah maksimalnya. Kalau kalian perbesar lagi lebar dari mobilnya 5 itu semakin kecil, semakin dikit mobilnya, guys. Berarti maksimalnya aja 1.500. Ini 1.600 berarti pasti lebih kecil. P lebih kecil dari Q. Berarti jawabannya yang B ya. Lalu di soal selanjutnya ada logaritma ya. Ini bagi yang nggak familiar penulisan di bawah bentuk basisnya seperti ini bisa kalian tulis ke atas. Ini penulisan di bawah sama di atas sama aja, guys. Berarti ini 3 log. Nah, bentuk umum yang kalian lihat kan seperti ini biasanya ya. Berarti 3 log 1 ditambah 4 log. Nah, kayak gini X plus 1 sama dengan 0 kayak gini. Nah, kalau ada persamaan seperti ini, persamaan log ya, kalau kirinya log kayak gini, kanannya ini harus diubah ke log, guys. Berarti yang 0 ini kalian bisa ubah ke bentuk harus basisnya harus sama ya, 3 log berapa yang jadi 0. Berarti ini 3 log 1, guys. 3 pangkat berapa yang nilainya 1, 3 pangkat berapa yang nilainya 0. Berarti 3 kebalik 3 pangkat berapa yang nilainya 1 ya, 3 pangkat 0 di sini, guys. Berarti di sini 3 log 1 ya. Yang ini 3 lognya ini kalian bisa coret. Berarti kita dapatnya adalah 1 ditambah 4 log X plus 1 itu sama dengan 1 gini. Satunya dicoret lagi ini kan 0 lagi, guys. Berarti ini kalian sama ya caranya. Berarti kita ambil basisnya di sini 4. Berarti 0 ini bisa kita ubah ke 4 log 1 gini. 4 lognya bisa dicoret lagi dapat X plus 1 sama dengan 1. X-nya adalah 0 ya. Berarti di sini 0 pasti lebih kecil daripada 1 ya. Berarti P-nya lebih kecil dari Q ya, Q-nya lebih besar. Berarti jawabannya yang B ya. Lalu di soal selanjutnya diberikan parabola fx sama dengan min x kuadrat G sebuah garis, apakah G memotong fx ya. Kalau ada kayak gini mungkin kalian ilustrasi aja, guys, paling gampang ya. Kalau misalkan ada kurva motong nggak memotong nih kalian pakai ilustrasi aja. Berarti di sini ini kalian harus tahu ya penggambaran Y sama dengan X kuadrat. Kalau Y sama dengan X kuadrat itu kan bentuknya kan terbuka ke atas gini. Kalau min ya terbuka ke bawah kayak gini, guys. Berarti bentuknya kayak gini nih di 0,0 kalian gambarkan aja ke bawah seperti ini. Nah, ini fungsinya ya. Atau kalian ngambil angka boleh ya. Misalkan 0,0 kalau misalkan X-nya 1 gitu ya. Maka dapatnya min 1, X-nya min 1, dapatnya nanti min 1 juga. Nanti gambar kayak gini, guys. Nah, berikutnya kita lihat pernyataannya apakah memotong pertanyaannya. Yang pernyataan pertama, garis G memotong sumbu X positif. Nah, ini kalian ambil aja kemungkinan-kemungkinan, guys. Kalau misalkan gradiennya negatif, misalkan gambarnya kayak gini nih. Nah, ini nggak bakalan memotong, guys. Tapi kalau misalkan gradiennya nanti adalah positif gitu ya, bentuknya seperti ini bakalan memotong kayak gini. Jadi tergantung ya, ada 2 kemungkinan, bisa motong bisa enggak. Berarti ini enggak cukup ya. Nggak cukup karena ada 2 kemungkinan. Terus yang kedua, garis G motong sumbu Y negatif sini. Nah, ini kalau gradiennya kita ngambil positif, ini memotongnya kan di sini, guys. Dimanapun ini pasti memotong ya. Kalau negatif pun dimanapun juga masih memotong ya. Ini pasti memotong, soalnya ada di bawah semua. Mau bentuk yang gradiennya 0 seperti ini, itu juga pasti memotong, guys ya, memotong di sini. Berarti dimanapun asalkan ya garisnya memotong sumbu Y negatif, ini pasti memotong kurvanya. Berarti ini sudah cukup, guys. Berarti yang kedua doang ya. Berarti jawabannya adalah yang B ya. Lalu yang terakhir ya, yang terakhir ada segitiga.
Jika BD sama dengan CD, BD mana guys? Ini BD ya, BD sama dengan CD di sini nih. Ini sama kata panjangnya. Berapakah panjang dari AB yang ditanya itu yang di sini guys. Ini panjang dari AB ini berapa ya? Untuk yang pertama diketahui sudutnya di sini 40 derajat. Mungkin ini karena di sini ada P, ini sama, mungkin kita cari dulu bentuk sudut-sudutnya dulu guys. Di sini kan P ya, ini sama kaki otomatis di sini juga pasti P kan ya. Nah, karena di sini segitiga kan totalnya 180 berarti sudut yang di sini itu pasti 180 min 2P. Ini pelurus berarti totalnya kan 180 berarti di sini harus 2P guys. Nah, 2P ternyata sama ya, berarti ini juga sama guys, ini kakinya ini kan sama persis. Sehingga kalau kita dapat pernyataan pertama P-nya 40 kan 80 ya, sudut sini tahu, tapi panjangnya nggak tahu guys, ini panjangnya meskipun tahu sama kaki, panjangnya kan bisa macam-macam ya. Oh, ini berarti nggak cukup guys, yang satu ini nggak cukup ya, meskipun sudutnya tahu ya, panjang sisinya kan macam-macam, bebas ya bentuknya, nggak ada info sisinya, berarti pernyataan pertama ini nggak cukup guys. Yang kedua DC-nya sama dengan 4. DC itu di sini nih, ini 4. Nah, tadi info di soal ini sama kaki, otomatis ini 4. Dan di soal juga ya, di sini juga sama katanya. Di sini 4. Oh, berarti ini cukup guys, karena di sini kan panjangnya sama ya. Ini sama sini tuh panjangnya sama semua. Oh, berarti ini sudah cukup. Kita dapat menjawab AB dengan satu info DC ini. Berarti jawabannya cukup 2 itu sudah cukup ya, yang B.